Namanya, Soegio Pranoto. Uskup pertama, pribumi, sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, nama Monsinyur Albertus Soegio Pranoto atau Soegio begitu lekat dengan semangat nasionalisme dan religiusitas. Sebagai uskup pribumi pertama di Indonesia, beliau berhasil menyatukan kedua identitas tersebut dalam diri seorang pemimpin rohani. Monsinyur Soegio Pranoto tidak hanya menjadi sosok panutan bagi umat Katolik, tetapi juga menjadi tokoh penting dalam pergerakan nasional. Melalui semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia, beliau menunjukkan bahwa iman dan nasionalisme dapat berjalan beriringan. Kontribusi Soegio Pranoto dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembangunan bangsa sangatlah besar. Albertus Soegio Pranoto lahir di Surakarta pada 25 November tahun 1896 dari keluarga abdi dalem, Keraton Kasunanan Surakarta. Kakeknya, Kiai Supo, adalah seorang ulama terpandang pada masanya. Ketika Soegio masih kecil, keluarganya pindah ke Yogyakarta, di mana ayahnya menjadi abdi dalem Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Kecerdasan Soegio sudah terlihat sejak usia dini. Kecerdasannya menarik perhatian seorang imam Yesuit, Romo Frans van Lith, yang kemudian memintanya bergabung dengan Kolese Xaverius di Muntilan pada tahun ke-1909. Kolese ini merupakan sekolah asrama untuk calon guru yang terbuka bagi semua kalangan, termasuk pribumi, guna meningkatkan literasi masyarakat. Di Kolese Xaverius, Soegio mulai tertarik mempelajari ajaran Katolik. Pada tahun 1910, ia meminta izin untuk mengikuti pelajaran agama Katolik, meskipun awalnya ditentang oleh keluarganya. Namun, keinginannya yang kuat akhirnya membuahkan hasil. Pada 24 Desember tahun 1910, ia dibaptis dan menerima nama baptis Albertus. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kolese Xaverius, pada 1915, Soegio melanjutkan studinya ke gimnasium di Uden, Belanda, pada tahun ke-1916. Di sana, ia mendalami ilmu agama, bahasa Latin, Yunani, dan filsafat di bawah bimbingan Ordo Sancti Crucis OSC. Perjalanan akademiknya berlanjut hingga ia mempelajari teologi di Maastricht, Belanda. Pada tahun 1931, Soegio menerima sakramen imamat dari Uskup Roermond di Maastricht dan menambahkan kata Pranata pada namanya menjadi Soegio Pranoto. 2 tahun kemudian, ia kembali ke Indonesia dan ditugaskan sebagai pastur pembantu di Bintaran, sebelum diangkat menjadi pastur paroki. Pada tahun 1940, melalui telegram dari Kardinal Giovanni Battista Monteni, kelak menjadi Paus Paulus VI, Soegio Pranoto ditunjuk sebagai Vikaris Apostolik Semarang, sekaligus uskup tituler Danaba. Ia pun menjadi uskup pribumi pertama di Indonesia, setelah ditahbiskan pada 6 Oktober tahun 1940 di Gereja Rosario Suci, Randusari, Semarang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, perjuangan bangsa belum usai. Belanda kembali menyerang berbagai wilayah Indonesia, termasuk Surabaya, Bandung, Ambarawa, dan Semarang. Dalam situasi ini, Soegio Pranoto memainkan peran penting dalam diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Melalui tulisan-tulisannya di media, dalam dan luar negeri, Soegio mengungkapkan keprihatinan atas kekejaman yang terjadi selama perang. Usahanya membuahkan hasil ketika Vatikan menjadi entitas politik Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 6 Juli tahun 1947. Pengakuan ini mendorong umat Katolik di seluruh dunia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi meja bundar, Soegio Pranoto terus aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mendirikan organisasi buruh Pancasila untuk mempromosikan Pancasila sebagai falsafah kehidupan. Selain itu, ia mendukung kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Pada 30 Mei tahun 1963,
Sugio berangkat ke Vatikan untuk menghadiri pemilihan Paus Paulus ke-6. Namun, kesehatannya memburuk dan ia dirawat di Hanisius Hospital, Nijmegen, Belanda. Pada 22 Juli tahun 1963, Sugio meninggal dunia akibat serangan jantung di sebuah susteran di Steyl, Belanda. Presiden Soekarno memerintahkan agar jenazah Sugio Pranoto diterbangkan ke Indonesia. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang, pada 26 Juli tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 152 tahun 1963, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto resmi dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.